Shalom, selamat malam bagi kita semua, terkhususnya bagi remaja dan para guru Malua HKBP Binjai. Kita akan memulai ibadah PHD kita, Patanakon Hatani Debata. Sebelum kita memulainya, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 1, ayat 1 dan ayat 2. Buku ND nomor 1, ayat 1 tambah ayat 2. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan dan kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah PHD kami pada malam hari ini. Bapa yang baik, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Matius 7
ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kita baca ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom remaja dan para guru Malua. Firman ini merupakan ucapan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dapat dikatakan bahwa nats kita pada malam hari ini ingin memberikan suatu pilihan kepada kita. Kita menjadi seorang pendengar yang melakukan, atau kita menjadi seorang pendengar namun tidak melakukan. Melalui pernyataan saya tadi, tampak jelas dari nats ini bahwa nats ini dibagi menjadi dua bagian. Pada ayat 24 dan 25, jelas dikatakan atau diterangkan dari nats ini mengenai setiap orang yang mendengar perkataan atau firman Tuhan dan melakukannya. Sementara ayat 26 dan 27 menjelaskan mengenai setiap orang yang mendengar namun tidak melakukan. Saya yakin dan percaya melalui pembacaan yang telah kita lakukan tadi, telah dapat sedikit gambaran pemahaman kita mengenai apa maksud dan tujuan dari teks ini. Yang menariknya dari teks ini ialah dikatakan orang yang mendengar tetapi tidak melakukan. Artinya apa? Sudah menjadi hal wajar dan dapat dimaklumi ketika seseorang tidak melakukan firman karena dia tidak mendengarnya. Dia tidak pernah disampaikan firman itu kepadanya. Tetapi dari firman ini ingin menargetkan kepada setiap pembaca yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dapat dikatakan, melalui nats ini, terdapat penggunaan metafora atau kiasan, seperti rumah, batu, pasir, banjir. Secara sederhana, kita dapat memaknai kiasan-kiasan ini. Rumah merupakan bagian atau tempat kita tinggal, tempat kita hidup, tempat kita berkediaman. Artinya, melalui kiasan yang pertama ini, terdapat penekanan
terhadap apa yang kita anut, terhadap apa yang menjadi dasar kita berdiam. Artinya, rumah ini menunjukkan diri kita di mana kita mau tempatkan. Selanjutnya batu. Dijelaskan dari nats ini, ketika rumah itu dibangun di atas batu, rumah itu akan kokoh. Ketika datang banjir, ketika datang suatu bencana, dapat dipastikan rumah ini kokoh dan berdiri tegak dibandingkan dengan rumah yang didirikan di atas pasir. Selanjutnya, kiasan mengenai pasir. Saya yakin saudara-saudara sekalian pasti pernah melihat atau mengamati ketika pasir berjumpa dengan air, yang pada konteks ini dikatakan banjir. Artinya, air dalam jumlah yang banyak. Pasir ketika berjumpa dengan air, pasti kita tahu pasir itu akan ikut dengan air. Artinya dia tidak akan tahan seperti batu. Ketika kita mendirikan rumah di atas pasir, mungkin terdapat bayangan di benak saudara-saudari sekalian, rumah itu ketika rumah itu kokoh, tetapi ketika dia dibangun di atas pasir, pasti dasarnya akan hancur, akan mudah terkikis. Melalui firman ini, dapat kita lihat dari perikopnya, dua macam dasar. Melalui firman ini, kita sebagai seseorang yang percaya kepada Kristus, seorang Kristen diperhadapkan terhadap dua pilihan. Kita mau menjadi seseorang yang membangun rumah di atas batu atau membangun rumahnya di atas pasir. Mengingat hal ini, saya teringat akan ilustrasi mengenai baik dan benar diperhadapkan dengan yang jahat atau yang salah. Ketika kita mendengar perkataan dan melakukannya, pasti ada usaha yang kita lakukan, ada effort yang kita keluarkan. Pada dasarnya, mendengar firman bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita hadir, kita datang ke suatu persekutuan, kita ikut dalam suatu persekutuan dan menerimanya saja. Mendengarkan firman merupakan proses dalam diri kita untuk memaknai firman itu. Terkadang firman, renungan, atau khotbah yang kita dengar tidak selalu langsung ibarat kata kena kepada diri kita. Konteksnya pas terhadap kehidupan kita. Tidak. Tetapi melalui nats ini dikatakan kita harus melakukan firman. Bagaimana kita ingin melakukan firman? Bagaimana kita melakukan firman ketika kita tidak paham firman itu? Ketika kita tidak dapat menempatkan diri kita sesuai yang firman itu mau. Untuk itu, mendengarkan firman merupakan proses bagi kita untuk memaknai firman itu di dalam kehidupan kita. Banyak atau sedikitnya yang dapat kita ambil. Walaupun demikian, hal itu sudah termasuk upaya bagi kita untuk menempatkan diri kita dalam hal menerima firman itu. Setelah kita menerima firman, dikatakan kita harus melakukannya sesuai dengan kriteria orang yang
membangun rumahnya di atas batu. Artinya apa? Seperti yang sudah kita bahas tadi, seseorang yang membangun rumahnya di atas batu merupakan kiasan yang memiliki makna seseorang yang berpendirian, teguh, memiliki landasan dasar kehidupan yang kuat. Ketika badai menerpa, dia nggak akan langsung roboh. Dia akan bertahan di tengah badai, di tengah bencana seperti banjir. Artinya apa? Konteksnya kita diharapkan untuk menjadi orang yang dijelaskan pada kriteria yang pertama ini. Orang seperti apa yang dimaksud? Orang yang melakukan firman, bukan hanya mendengarkan saja. Terkadang sulit bagi kita untuk melakukan firman ketika kita diperhadapkan pada suatu situasi atau kondisi yang membuat iman kita goyah. Di saat itulah badai itu datang. Ketika kita memahami firman, berarti kita mengerti, berarti secara tidak sadar kita tahu maksud dan tujuan firman itu apa. Sebagai seorang Kristen yang hidup di dalam Kristus, melakukan firman seharusnya sudah menjadi kebiasaan kita. Setiap minggu kita mendengarkan firman. Namun persoalannya bukan terletak pada saat itu, pada saat kita mendengarkan firman. Tidak. Menjadi penting bagi kita seorang Kristen untuk mengingat firman ini di setiap hari kita, di keseharian kita. Kita melakukannya karena kita tahu bahwa itu adalah hal baik. Dikatakan di nats ini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika kita memiliki dasar atau pendirian yang kuat atas iman kita, firman ini mengatakan kita adalah orang yang bijaksana. Artinya, kita mengetahui mana yang benar, mana yang baik bagi kehidupan kita. Kita berhasil memenuhi panggilan kita untuk melakukan firman. Tetapi yang menjadi menarik dari nats ini, ketika dikatakan orang yang mendengar tetapi tidak melakukan. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, firman ini bukan menargetkan kepada orang yang tidak mendengar. Karena ketika firman ini menargetkan kepada orang yang tidak mendengar, akan menjadi hal yang wajar, maklum kita. Karena dia belum pernah menerima pemberitaan firman. Tetapi firman ini menargetkan kepada kita. Kita mendengarkan firman, namun apakah sudah pasti kita akan melakukannya? Kedua pilihan ini dapat kita sejajarkan dengan dua hal yang sama, yaitu mudah dan sulit. Mungkin bagi kita akan ya menjadi mudah ketika kita hanya mendengarkan saja, namun kita tidak melakukannya. Dan menjadi sulit ketika kita diperhadapkan pada situasi atau kondisi yang menjepit kita, yang menyesakkan kita. Tapi kita harus melakukan firman. Dua hal ini bertentangan, hal yang mudah dan hal yang sulit.
Namun yang sulit ketika kita diperhadapkan pada suatu pergumulan yang sulit, belum tentu kita salah. Ketika kita diperhadapkan pada pergumulan atau bahkan sama sekali tidak bergumul, bukan berarti kita benar. Melalui pernyataan ini saya teringat kepada satu tokoh yang beberapa minggu lalu menjadi nats khotbah di hari Minggu. Tokoh ini ialah Ayub. Dapat kita lihat dari narasi atau kisah kehidupannya. Ayub merupakan seorang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi mengapa dia diperhadapkan kepada hal yang sulit, pergumulan yang sulit? Dapat kita katakan dia sudah tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa tangga, tetapi dapatkah kita mengatakan sosok Ayub ini merupakan sosok yang bersalah? Untuk itulah di awal tadi saya mengatakan, firman ini mengingatkan kita untuk memaknai perkataan Tuhan, perintahnya. Mendengarkan firman bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita harus dapat memaknainya di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa bilang kalau Ayub karena dia bergumul sebegitu beratnya, dia adalah orang yang salah. Tidak. Ayub bergumul sebegitu beratnya karena Tuhan percaya padanya, dia dapat menanggung semua itu. Artinya proses ini, proses yang dihadapi Ayub merupakan proses penaikan level daripada imannya. Sebagai seorang Kristen, kita harus tahu bahwa penderitaan, pergumulan tidak selamanya merupakan tanda bahwa kita bersalah. Saya melalui narasi Ayub, saya memahami bahwa penderitaan itu merupakan bagian daripada anugerah. Karena ketika kita menyandang atau dipercayakan untuk menderita, artinya kemampuan kita, kekuatan kita, batasan kita tidak lebih daripada penderitaan yang kita hadapi, yang kita rasakan. Kembali lagi pada ayat 26 dan ayat 27, orang yang mendengar namun tidak melakukan. Dikatakan pada teks ini, orang yang demikian sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dikatakan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir dan orang yang mendengar firman, mendengar perkataan Tuhan, namun tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh. Artinya kita harus sadar bahwa perkataan Tuhan, firman Tuhan, merupakan suatu kebenaran, jalan kehidupan. Ketika kita sudah tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya, benar sekali yang dikatakan firman ini. Ia sama dengan orang yang bodoh. Ketika saudara-saudari tahu mana yang benar, tetapi saudara-saudari memilih untuk tidak melakukannya, atau dengan kata lain, melakukan yang salah.
maaf kata, firman ini mengatakan kepada kita, kita adalah orang bodoh. Kita tahu yang mana yang benar, tetapi pada saat yang bersamaan, kita tidak melakukannya. Kita dapat mengingat kembali firman ini. Saya yakin dan percaya, baik di masa lalu dan masa yang akan datang, kita semua pasti akan menghadapi yang namanya pergumulan, atau yang dikatakan dalam nats ini, kiasannya itu ialah banjir, angin yang melanda rumah itu. Rumah itu adalah pendirian kita. Ketika kita diperhadapkan pada suatu pergumulan, landasan kita tidak kuat, maka pendirian kita akan rubuh dan kita akan hancur. Saya yakin dan percaya setiap dari kita adalah orang-orang yang bijaksana. Kita diberikan akal sehat, diberikan hati nurani. Melalui kedua hal ini, kita secara sadar tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itulah, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk memilih, bukan hanya pada saat saudara-saudari mendengarkan renungan ini melalui live streaming ini, tetapi ketika saudara-saudari diperhadapkan kepada situasi atau kondisi di mana saudara-saudari harus memilih melakukan yang baik atau tidak, melakukan firman atau tidak, menjadi pelaku atau hanya sekedar pendengar. Kiranya firman ini dapat menjadi dasar daripada kita bertindak di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu kepada kami hingga pada malam hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diajarkan untuk melakukan daripada firman-Mu yang kami dengar, yang kami dapat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku bukan hanya sekedar pendengar. Kuatkan kami untuk menghadapi segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Teguhkan iman kami agar kami memiliki dasar yang kuat, sehingga ketika pergumulan datang, kami tidak rubuh dan terombang-ambing di tengah badai dunia. Berkati setiap remaja dan para guru Malua, juga setiap orang yang ikut di dalam ibadah ini. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka pemahaman yang lebih lagi, agar mereka dapat memaknai firman yang mereka dapat kapanpun mereka memperolehnya. Biarlah Tuhan yang mengajari kami, menuntun kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-Mu. Berkati setiap kami, berkati orang tua kami, berkati segala pekerjaan mereka,
Berikan mereka kebijaksanaan, kesabaran, agar mereka dapat mendidik dan membesarkan kami menjadi anak-anak terang. Berkati setiap remaja dan parguru Malua yang pada saat ini mungkin di dalam masa belajar. Berikan mereka kepintaran, berikan mereka kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan mereka. Ajari mereka untuk menjadi anak-anak terang-Mu. Ajari mereka untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Agar mereka bukan hanya mendengarkan saja, tetapi mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka. Kami sadar ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan dan dosa. Oleh karena itu, kami memohon atas pengampunan yang daripada-Mu. Kami memohon agar kami diingatkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, untuk tidak melakukan dosa yang sama. Karena kami sadar bahwa ketika kami melakukan kesalahan, sudah seharusnya kami belajar daripada pengalaman kami. Ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kini kekal sampai selamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 194, ayat 1 ditambah ayat 2. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat malam bagi kita semua.